Evaluasi dan analisis efektivitas media pembelajaran. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 dapat diintegrasikan, guru harus menyampaikan pelajaran dengan cara yang bijak, menarik, dan mudah dipahami. Peta konsep dan analisis efektivitas media pembelajaran. Pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran adalah proses penilaian terhadap kualitas, kelayakan, dan keberhasilan media dalam membantu tercapainya tujuan. Tujuannya untuk memastikan media tepat sasaran, menarik, dan mudah digunakan, efektif, meningkatkan hasil belajar. Tujuan evaluasi: 1. Mengetahui kualitas teknik, mengukur kemudahan penggunaan, menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, dan menentukan perbaikan yang perlu diperlukan. Jenis-jenis teknik uji coba media pembelajaran. Uji coba 1-1 dilakukan terhadap 1-3 orang siswa yang mewakili karakteristik pengguna sebenarnya. Tujuannya untuk mengetahui respon awal pengguna terhadap isi, tampilan, dan cara penggunaan media, serta menemukan kesalahan teknis atau desain yang mengganggu. Pelaksanaannya, siswa dimintai menggunakan media secara langsung. Peneliti atau pendidik mengamati perilaku siswa, setelah itu dilakukan tanya jawab atau wawancara singkat. Manfaatnya untuk memberikan masukan detail dan spesifik yang sangat membantu untuk perbaikan awal. Berikut contoh gambar. Uji coba kelompok kecil dilakukan terhadap 5-8 orang. Tujuannya menguji kejelasan isi, kemudahan penggunaan, serta melihat interaksi antar siswa dalam menggunakan media. Pelaksanaan dilakukan setelah media diperbaiki. Siswa mencoba media bersama dalam kelompok kecil. Pengamat mencatat kendala, waktu pengerjaan, dan interaksi yang muncul. Angket atau diskusi kelompok digunakan untuk mengumpulkan pendapat siswa. Manfaatnya untuk menguji media dalam kondisi mirip kelas tetapi masih terkendali sehingga mudah dilakukan evaluasi. Berikut contoh gambar. Uji coba lapangan dilakukan terhadap satu kelas dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuannya untuk mengukur efektivitas media dalam meningkatkan hasil belajar, keterlibatan siswa, dan kelancaran pelaksanaan di lingkungan nyata. Pelaksanaannya, media digunakan sesuai jadwal pelajaran, guru memfasilitasi penggunaan media, digunakan pre-test dan post-test, angket dan observasi. Manfaatnya memberikan gambaran nyata tentang keberhasilan media sebelum dipakai secara luas di sekolah lain atau dalam jangka panjang. Berikut contoh gambar. Jenis-jenis instrumen evaluasi. Angket berupa daftar pertanyaan dan pernyataan yang dijawab secara tertulis. Fungsinya mengukur persepsi, tingkat kepuasan, kemudahan pengguna, dan daya tarik media pembelajaran. Jenisnya ada tertutup dan terbuka. Kelebihannya efisien untuk menjaring banyak data, mudah dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya, media ini membantu saya memahami materi dengan mudah. Lembar observasi digunakan pengamat untuk mencatat perilaku dan keterlibatan siswa. Fungsinya menilai bagaimana siswa benar-benar berinteraksi dengan media. Aspek yang diamati, partisipasi aktif, konsentrasi selama penggunaan media, dan respon. Kelebihannya memberikan data fakta lapangan, mengungkapkan hal-hal yang tidak selalu terungkap. Contoh, siswa terlihat mengikuti instruksi media tanpa bantuan guru. Tes hasil belajar dilakukan sebelum pre-test dan sesudah post-test penggunaan media. Fungsinya mengukur efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman. Jenis tesnya objektif dan subjektif. Kelebihannya memberi bukti kuantitatif, dapat dihitung peningkatannya. Contohnya, pre-test nilai rata-rata 60 setelah menggunakan media, post-test 85, menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Contoh kisi-kisi instrumen. 1. Instrumen indikator skala. 2. Angket tampilan. 3. Observasi keaktifan. 4. Tes nilai pre-test dan post-test. Analisis kelayakan media. 1. Kelayakan isi sesuai kurikulum dan tujuan pembelajaran. 2. Kelayakan penyajian, sistematis, jelas, dan mudah dipahami. 3. Kelayakan bahasa sesuai tingkat pendidikan siswa. 4. Kelayakan teknis, desain grafis, suara, interaktivitas. Analisis efektivitas dilihat dari perbedaan hasil pre-test dan post-test. Dilihat dari perbedaan hasil pre-test dan post-test, rumusnya N gain dalam kurung skor post skor pre-test dibagi dalam kurung
skor maksimal dikurang skor pretest. Kriteria tinggi lebih besar dari 0,7, sedang 0,3 sampai 0,7, rendah di bawah 0,3. Kesimpulan, evaluasi penting untuk menjamin kualitas dan efektivitas media pembelajaran. Teknik uji coba meliputi one-to-one, kelompok kecil, dan lapangan. Instrumen, ada angket, observasi, dan tes. Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media.